supir ya. Tapi sebenarnya sosok ibu gimana sih di mata Bapak nih, Pak? Dia kan rajin lah. Rajin. Gimana nih ya, mau MU apa? Kira-kira masih diterima nggak Pak saya? Oh pasti. Gitu ya, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Ame. Sehat, Pak? Pagi. Sehat. Alhamdulillah. Nih. MU. Nah, saya jadi gimana nih ya? Mau MU apa? Kira-kira masih diterima nggak Pak saya? Oh pasti. Gitu ya, Pak. Ya Pak, ini kita nih kumpul nih di acara teman-teman nih podcast ya, teman-teman. Membawakan sebuah feature baru lah yang bisa kita mungkin tularkan nanti sharing-sharingnya dari Pak Ame ke teman-teman milenial mungkin khususnya di maintenance ya, dan mungkin juga bisa nanti di seluruh pupuk Kaltim lah ya. Karena yang kita harapkan juga podcast ini bisa terjangkau lah untuk semuanya, nggak hanya di maintenance saja. Ini kita kasih nama, ini awalnya tuh saya dibisikin itu Pokemon loh, kok Pokemon kok ya buat maintenance itu kok imut gitu Pak ya. Terus kurang ada gentle gitu. kurang gentle gitu loh Pak. Masa leadernya gentle terus kemudian ini masa namanya Pokemon. Nah, kita bagaimana kemarin itu kita namai kegiatan ini dengan P-Man Pak. Jadi P-Man ya. P-Man Pak. Podcast maintenance. Oh. Jadi selamat datang di P-Man, di kursi panas Pak ya. Rasa dingin loh. Rasa dingin ya Pak ya. Karena kenapa panas, nanti kita coba ngulik-ngulik nih Pak. Boleh. Kita ngulik-ngulik, mungkin banyak yang tidak mengetahui personal mungkin ya Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya, kita ngulik-ngulik dikit Pak ya. Nggak apa-apa, santai aja. Dan saya harapkan juga nanti kita juga bisa ngobrol untuk maintenance atau mungkin secara korporasi juga Pak ya. Jadi biar teman-teman juga mendapatkan insight-insight atau sharing-sharing dari Pak Ame nih. Ya. Baguslah. Saya terus apresiasi sekali ya. Artinya teman-teman bikin seperti kayak gini kan. Artinya memberikan sesuatu yang berbeda. Betul Pak. Yang rutinitas biasanya di lapangan hanya ngurusin barang mati ya. Iya, kita Pak. bisa lebih enak. Bisa Betul, cerita kan gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi ada satu pertanyaan nih Pak. Kita mulai ya. Iya. Banyak sih Pak yang nanya. Termasuk saya. Saya tuh mungkin udah kenal Pak Ame 12 tahun kali Pak ya. Maksudnya tahu, kenal ya. Cuman saya tuh nggak tahu Pak. Kenapa sih Bapak itu dipanggil Pak Ame? Apakah itu panggilan waktu kuliah, SMA, atau di belakang cerita itu apa sih Pak? Jadi dulu itu sebenarnya nama saya Amak. Amak itu orang bilang kalau di keluarga ya, kadang-kadang ada pembagian kue nih Pak. 1, 2 saya kadang-kadang satu anak dapat 1, saya ambil 2 gitu. Sebenarnya dari kata-kata tamak gitu. Tamak. Jadi cuman orang lebih mudah namanya Amak. A-M-A-K gitu ya. Pas kayak itu mungkin SMA masih tetap namanya Amak. Kemudian pas kuliah itu coba dah dirubah dikit supaya lebih keren gitu ya. Jadi menurut Bapak Ame itu, Ame itu keren udah ya. Iya, Ame itu keren. Pas satu hari ya. Jadi ada mertua saya, Bapak mertua ke sini. Kemudian kalau di keluarga kan namanya masih kenalnya Amak, Pak. Bukan Ame kalau di keluarga bilang Amak. Tapi kalau teman-teman di kantor atau di kuliah itu Amex kan gitu ya. Datanglah waktu itu di Balikpapan. Terbang dari Jawa ke Balikpapan. Nanya-nanya tuh. Kenal namanya Amak. Orang nggak kenal ya. Oh, bukan. Namanya Ahmad Rosadi. Waktu itu. Orang-orang itu nggak kenal Ahmad Rosadi itu siapa kan gitu ya. Pas dia ngomong, namanya Amak.
Oh Amex, ayo dia oh Amex sih tahu ya. Termasuk itu sekretaris direksi si Mbak Ani itu. Gitu. Jadi dia cerita ke saya, Mek, apa? Itu saya ketemu maratuamu gitu. Di mana? Di Balikpapan. Saya kaku banget deh, lucu gitu. Gara-gara nama itu, namanya Ahmad Rosadi. Siapa? Saya nggak kenal Ahmad Rosadi. Dia juga nggak kenal sih nama saya itu Ahmad Rosadi. Ahmad baru dia tahu kan gitu. Itu ceritanya Pak. Waduh. Jadi memang ada cerita di balik itu Pak. Berarti dari kecil ya Pak ya. Dan bangga ya Pak ya. Alhamdulillah bangga. Meskipun ya kayak gitulah. Pengen banyak makan gitu. Gitu. Jadi ya sejarahnya ada gitu. Ceritanya ada kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi diceritain apa ngambil kue terus kemudian apa dipanggil ama gitu ya. Latar belakang keluarga Bapak itu seperti apa? Kalau saya lihat ya Pak, ini kalau saya lihat tulangnya ini tulang ini nih ya, apa? Tulang petani. Kayak pejabat-pejabat nih Pak, ini darah aja saya bisa kelihatan biru nih Pak. Nggak ada birunya gitu. Jadi bisa ceritain nggak Pak? Apa ya latar belakang keluarga Pak Ame itu dari mana? Terus kemudian bagaimana kok bisa sampai perjalanan sampai ke Bontang ini ceritanya bagaimana Pak? Ya waktu itu orang tua saya kan ini ya bikin peci. Biasanya dikirim ke Semarang, ke Pekalongan gitu ya. Jadi biasa dagang. Kemudian saya waktu itu di sekolahin SD SMP kan masih di Tegal kan gitu ya. Sampai SMA dibiayai oleh kakak. Oh. Kakak waktu itu kebetulan kerja di Bea Cukai. Ya paling tinggi itu ya setingkat kasih lah waktu itu kan. Tapi ya anak-anak berapa ya? Saya kan keluarga 8 saudara. 7 saudara. Saya kebetulan pas di tengah-tengah. Nah kebetulan kakak-kakak itu kumpul di Tegal semua. Kecuali satu, saya. Udah waktu itu SMA. Kita coba-coba tuh waktu itu. Cobalah daftar di ITB. Padahal ITB zaman waktu itu kan agak susah ditembus tuh. Pas saya itu coba daftar. Nah, pas kebetulan alhamdulillah waktu itu diterima lah di ITB. Waktu itu saya pilihannya ada 2 Pak. Itu, Pak? Jadi yang pertama adalah guru. Guru? ITB IKIP, ada guru? Bukan. Dulu pilihannya kan ada 2. Iya betul. Satu IKIP, kedua ITB. Karena nggak mungkin nih, ITB kan nggak mungkin masuk lah. Asalnya kan gitu ya. Sebagai pilihan kedua, pilihan pertama. Tapi mudah-mudahan lah di IKIP bisa masuk. terima kan gitu ya. Karena saya waktu itu memang sekolah suka itu matematik. Jadi saya pengen jadi guru matematik kan gitu ya. Pak. Dilalah diterimalah di ITB waktu itu. Alhamdulillah. Cuman bingung waktu itu pasti di ITB. Karena apa? Latar belakang ekonomi keluarga kurang mendukung, Pak. Jadi ya tapi semangat aja karena kakak-kakak itu siap membiayai waktu itu kan. Tahun pertama mungkin masih agak lumayan lah waktu itu. Artinya itu nggak kekurangan. Artinya cukup meskipun pas-pasan. Tahun kedua mulai kelimpungan, Pak. Jadi, ini bayar semesteran aja susah. Dulu zaman saya kan masih 27.500 waktu itu kan. Itu aja susah ya Pak, 27.000 ya? Susah Pak. Nah, waktu itu saya bingung, ini masa sih semester 4 atau tahun kedua ini mau selesai kan gitu kan. Kemudian saya coba-cobalah yang Super Semar tuh ada beasiswa kan dulu ada Super Semar. Betul. Saya coba daftar Super Semar itu meskipun dengan nilai yang pas-pasan kan. Tapi dengan ada lampiran surat kemiskinan dari orang tua. Masukin aja langsung alhamdulillah masuk beasiswa. Dapat ininya kan. Dapatlah sebulan kan 35.000 tuh. Zaman-zaman waktu lebih itu kan. Ya? Nah, saya lebih kan. Tapi kan saya untuk kos-kosan, untuk makan, Pak. Saya masih harus ada yang nutup kan gitu. Kemudian waktu itu sampai 3 tahun saya dapat beasiswa itu. Kemudian saya ini ada yang ngajak temen, Nek,
ayo kita coba buka privat. Boleh oke, aja. oke. Saya itu dapat lah dari SD, anak SD itu saya privati. Kemudian SMP, kemudian SMA. Nah, akhirnya saya kumpulin tuh uang agak lumayan, Pak. 60.000 waktu itu. Ada beasiswa, saya bayar semesteran pakai uang beasiswa, hidup dari ini. Orang tua saya stop. Pas saya gitu, kalau pas lebaran, saya mesti dikasih sepasang celana sama baju, sama yang saya ngurusin orang tuanya punya konveksi. Jadi kalau lebaran udah alhamdulillah gitu. Jadi kalau pas pulang liburan, saya justru membawa oleh-oleh yang dari Bandung. Ya, sama ya, untuk keluarga. Orang heran kan. Ya oleh-oleh sih nggak seberapa. Apa namanya? Peyem gitu ya, peyem, combro segala macam. Tapi orang tua itu ya senang. Cuman ini orang dari mana kan gitu. Ya udah. Orang tua nggak tahu gitu Pak kalau. Pertama nggak tahu. Nggak tahu. Akhirnya lama-lama saya cerita begini udah. Saya bisa mandiri sampailah lulus. Nah memang pernah waktu sebelum masa-masa tahun pertama, zaman dulu kan pakai wesel ya. Kalau untuk ngirim uang gitu kan. Nih teman-teman yang milenial mungkin nggak tahu Pak. Pakai wesel itu dulu. Kalau sekarang kan main transfer aja lewat bank kan ya. Bank lewat apa namanya OVO sekarang itu. Gitu. Dulu wesel nunggu aja udah. Kalau 1 minggu nunggu lama banget kok. Dan 30.000 Pak per bulan tuh. Ininya dapat dari keluarga. Dicicil 2 kali 15.000, terus 15.000 lagi. Sempat itu saya kehabisan uang, bro. 15.000 untuk setengah bulan. Ya saya kadang-kadang pinjam ke teman kan gitu ya untuk ini. Kemudian pernah ada uak lah. Uak itu kakaknya bapak ya. Datanglah ke Bandung. Dapat titipan 5.000. 15.000 waktu 15.000. Dapat saya 15.000 bisa makan lagi gini. Saya pengen waktu itu kan ada bioskop. Itu bioskop bar yang 250 rupiah tuh. Pas saya waktu beli tiket bukan hujan. Bagaimana mau bayar? Uang yang saya dapat 15.000 itu yang 10.000 ada di kantong. Copet tuh. Waduh. Uang saya itu masih ada di kos-kosan. Saya waduh ini hilang nih 15.000. Banyak ya Pak zaman waktu itu. 15.000 SPP 27.000. Ini 90 tahun berapa tuh berarti 84 lah. Saya kan masuk 84. Wah gila ini. Akhirnya saya ngutang ke uang saya. Kali 5.000 dikasih 5.000. Tapi 5.000 bisa untuk setengah bulan kan nggak bisa tuh. Ya alhamdulillah dengan itu, ya saya sangat bersyukur setelah saya kuliah tahun kedua dan ketiga, ya sampai lulus lah alhamdulillah. Zaman dulu Pak, saya tuh kalau mendapat uang lebih ya, tadi kalau ngelesin, dulu saya juga ngelesin Pak, dapat uang lebih, sisanya itu buat biasa kan, ngecengin itu. Nih kita pengen tahu nih, iya. Pak Ame itu se-playboy apa zaman dulu? Jadi uang lebihnya itu buat apa? Ini saya penasaran ini Pak. Saya terus terang dulu Pak, nggak mikir itu. Ada bukan nggak mikir, pengen ya. Ada pengen deketin cewek kan gitu ya. Tetapi kan harus ada modal, kita tahu diri. Kan tadi ada uang lebih Pak. Iya, cuman kan saya tabung. Saya tabung. Yang berbakti gitu ya. nih. Ya, saya tabung itu. Jadi kadang-kadang kan suatu saat kadang-kadang kita kurang. Kadang-kadang ada adik minta segala macam. Saya kan pengen. Artinya nanti pun kerja saya pengen ya saya sisihkan dulu untuk keluarga gitu. Saya pengen sekali. Makanya kenapa saya dulu habis lulus dari kuliah, kemudian saya di PTN, kemudian baru pindah ke PKT. Sempat ke IPTN. Jadi juga habis kuliah 2 minggu, saya waktu itu diajak teman, ayo daftar di IPTN. IPTN ini yang Bank Tabungan Negara itu? Bukan, DI. IPTN. Oke. Ya, itu Dirgantara. Dulu IPTN itu namanya kan IPTN, sekarang Dirgantara. Dulu itu kalau masuk ke situ,
dari kampus saya itu dibilangin Kenapa idiot atau idiot. Kenapa kok masuk di situ gitu? Kalau masuk di situ ngapain? Kan dulu paling keren itu kalau ke oil company. Guys, oh. Itu. Saya Iya. dulu pengen ya Pertamina, saya daftar waktu itu. Segala macam. Cuman pas kebetulan saya sudah masuk dari PTN, Pertamina baru turun untuk wawancara waktu itu. Karena sudahlah, yang ada aja dulu saya pegang sana. Nah, jadi 2 minggu persis dari lulus, saya masuk ke IPTN. Tesnya memang cukup ketat di sana memang, sampai 5 kali gitu ya. Ya nggak beda dengan PKT lah. Ya lama-lama di sana, waduh, ini gaji 350 350 apa? ribu Oh, ribu. pada saat itu kan. Cuma kan untuk itu tahun 90. Jadi untuk makan, untuk kos-kosan, waktu saya hitung-hitung tinggal 50.000 terus sebulan kan itu ya. Pikir-pikir mas 50.000 saya belum bantu orang tua kan gitu untuk keluarga. Masa sih saya mau ngasih 50.000 yang sisa, masa 25.000 kan nggak mungkin lah. Saya berpikir kan, kita coba-cobalah lihat di kampus kan biasanya kan ada tuh pengumuman kan gitu. Coba ada PKT. Saya nggak mikir itu di luar Jawa apa nggak mikir. Pokoknya kita pengen coba bisa lebih lah, cari yang lebih kan gitu. Jadi tes ke Jakarta kan 5 kali juga waktu itu. Jadi kadang-kadang pas saya di IPTN-nya saya izin. Ada sunatan lah, ada nikahan adik keluarga gitu. Untuk daftar ke PKT. Jadi ke Jakarta kan, bolak-balik Bandung Jakarta. Sampai 5 kali kan, aduh, lama-lama pas saya dapat, artinya sudah diterima, saya nggak ngomong, terus terang saya salahnya nggak ngomong ke atasan saya yang di IPTN, langsung kabur saya. Dicari-cari lah ke kos-kosan tuh. Sampai dicari ya Pak? Dicari sampai ke kos-kosan. Saya, ya saya nggak ngasih kabar, kenapanya saya nggak ngabar. Karena memang saya salah itu kayak, ya kabur begitu saja kan gitu. Setelah sampai sini ya, baru cerita gini. Nah kemarin kadang-kadang kan ada pekerjaan yang ke sana tuh. Sekarang namanya NTP kan gitu. NTP ya, betul. Kalau ke sana udah keperui saya tuh. Tujuannya kamu itu dulu kabur saya cari-cari ke kos-kosanmu gitu. Ya udah di sana kan juga teman-teman sih makanya kan gitu. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur juga di PKT. Iya. Jadi memang kalau yang saya tadi sempat dengar, artinya memang keluarga itu mempunyai arti ya Pak ya buat Pak Amek sendiri. Bayangin nggak sampai pacaran loh ya. Ini teman-teman nih kalau saya lihat ya uang lebih dikit Pak. Wah udah. Di sini kan peluang teman-teman peluangnya banyak kalau gitu ya. Di sana ITB loh Pak. Peluangnya banyak. Kemampuan tidak ada. Itu yang masalah gitu loh. Wah, padahal modal ada itu, ini gitu ada. Loh. Ya kan itu Pak memang ya masih sih pacaran cuma di taman aja kan gitu. Pengen nonton bioskop kayak makan di kafe kan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Amek nih ya, arti keluarga sendiri untuk kesuksesan sampai kuliah, sampai PKT itu sebesar apa sih Pak? Saya terus terang kalau keluarga Arif benar-benar support bener ya, Arif sangat-sangat mempengaruhi dalam kehidupan saya. Khususnya adalah ibu ya. Jadi doa ibu, saya pokoknya pegang doa ibu pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik. Dan kita harus benar-benar bakti tuh sama keluarga. Setuju. Itu yang paling penting. Saya terus terang agak nggak kuat kalau ngomong ibu. Karena itulah kita harus benar-benar merawat dia, gitu ya, mensupport dia sepanjang kita bisa, gitu. Sebisa mungkin lah. Kalau ibu, yang teman-teman yang masih bisa, masih punya ibu, kan itu ya, sempatkanlah, ya meskipun hanya say hello saja, itu ya buat saya sangat penting benar, supporting yang utama lah
Iya, iya. buat saya. Ini yang saya belum pernah lihat nih di sisinya Pak Ame nih. Biasanya kan tegas ya kan, memutuskan program apa gitu harus ini. Tapi ternyata ada sisi humanis dan romantis mungkin ini. Nanti kita ngulik lebih lanjut ya. Oke, tadi kan sudah ini Pak keterima nih di PKT. Des dari 350.000 PKT dapat berapa Pak? Dan kesannya pertama kali des masuk gitu, emang yakin Pak dengan PKT gitu? Saya waktu itu masih ya apa ya, waktu itu kan ceritanya tahun 90 kan, saya pas 11 Oktober tahun 1990 saya masuk. Waktu itu gaji pertama saya masih 80% ya, itu 450 Pak. Oh, lebih Pak ya? Lebih besar. Terus kita di sini kan sudah punya mes waktu itu di SS gitu ya, terus makan. Jadi praktis itu cukup banyak buat saya kan itu. Ya mungkin sekitar 350 lah saya bisa saving kan gitu. Zaman-zaman segitu ya menurut saya masih cukup lumayan. Dan saya waktu itu 80% karena memang berapa bulan waktu 80% di sekitar 6 bulan apa 9 bulan waktu itu. Sebelum 100% gaji. Karena kan ada semacam kayak OJT kan gitu. Cuman waktu itu gaji pertama saya gaji pertama harus untuk keluarga. Ya, jadi diterima, saya full kirim. Terus Bapak? Saya cukup untuk makan kan waktu itu dikasih sama PKT. Untuk nelfon pacar? Pacar saya kan waktu itu belum punya pacar. Belum. Kan gitu, ini kapan kan? Ya ini? Belum punya pacar. Iya. Saya waktu itu kan gini. Konsep saya, prinsip saya itu kerja 2 tahun untuk diri kita sama keluarga. Ya, artinya udahlah pacar kita tutup dulu. Tapi waktu itu saya punya prinsip umur 30 saya harus nikah. Oh, oke. Itu. Yang 2 tahun ini buat ya supaya saya bisa lebih senang, saya bisa lebih bebas ngasih keluarga. Itu 2 tahun saya. Artinya saya prinsipnya seperti itu. Nah kemudian ya 2 tahun itu ya kita lebih banyak lah dengan keluarga. Terus kita bisa kasarnya makan lebih enak dibandingkan pada saat mahasiswa Pak. PMP betul. 2 tesis nasinya yang paling banyak. Kalau minta sayur kuahnya dia lebih banyak gitu loh. Jadi kita pengen merasakan yang teman-teman dulu. Waktu saya masih 30.000. Teman-teman saya yang dari Solo, dari Jogja, berapa tuh? 150.000. Apanya itu Pak? Yang 30.000? Mereka bulanannya. Oh. Waktu itu saya kan tahun satu kuliah. Jadi saya pengen, bolehlah dengan gaji yang ada kita bisa happy untuk diri kita kan gitu ya. Tapi setelah 2 tahun kan kita mikir masa sih mau sendirian terus gitu ya. Lah. Ada yang kenalan sendiri, ada yang dikenalin. Ya kayak kamu juga, Rif. Masa mudanya mulai muncul lagi. Bapak ya, jangan. Ya, jadi itu kan. Jadi alhamdulillah saya bisa bantu adik-adik dan orang tua. Ya meskipun setelah saya punya istri pun bukan berarti istri nggak boleh. Enggak, bebas saja. Saya juga kalau istri misalkan mau ngasih keluarga, bebas. Itu aja. Iya. Saling saya ngerti lah. Yang penting jangan umet-umetan. Gitu. Jadi perjalanan kalau misalnya di PKT tadi masuk udah mendingan gitu Pak ya. Terus masuk langsung ke maintenance apa sempat jadi kayak engineering gitu enggak? Ya dulu kan masih staff ya. Tapi waktu itu masuk ke pemeliharaan. Oh. Dulu waktu saya pertama kan waktu OJT masuk ke ke GDG dulu waktu itu. Apa di GDG Pak? GDG. Oh GDG ya. Oke. Mungkin pembimbingnya malah waktu itu Pak Naryo tuh. Oh. Pak Naryo. Jadi dulu kan saya sama Pak Boyke. Jadi waktu itu satu angkatan itu ada 11 orang. Oke. 11 orang itu saya, Pak Boyke, Ruli, Ipong yang sekarang direksi itu, kemudian Agus Purwadi, Santo,
Lola, Nila, Sri Mujiah, Ning, satunya lagi apa ya? Berarti Bapak paling muda ya? Kalau saya lihat itu, ada Pak Ruli ya, Pak Ruli Januari. Ya, Pak Ruli itu. Nah, saya sempat malah di Jakarta. Waktu di Jakarta kan waktu mau ke sini harus nginep tuh di Jakarta. Saya nggak punya saudara, kan gitu ya. Ketemulah pas di kantor di PKT. Itu waktu itu kan tendean kalau nggak salah tuh. Ketemu Pak Boyke, Pak Boyke Sugi Prihatin tuh. Nah, Pak Boyke itu waktu itu di kantor pakai seragamnya seragam coklat tuh. Sudah. Kayak seragam PKT. Oh, sudah. Ya, itu belum. Artinya cuma pas kebetulan kan. Ya, hampir sama. Saya nanya waktu itu ke Pak Boyke. Waktu itu apa? Bapak sudah berapa lama saya mau gitu? Saya juga mau berangkat. Jadi itu yang akhirnya saya sama-sama mau berangkat ke sini kan. Saya cerita. Udah, kamu numpang di saya aja. Gitu kan. Ini orang baik banget kan gitu. Baru kenal di situ. Hanya ya saya karena nggak punya saudara, uang untuk di hotel juga nggak punya, ikutlah ke rumahnya dia. Ya alhamdulillah disambut. Makanya saya terus sama keluarganya beliau itu. Pak Boyke kenal baik. Dari bapaknya, ibunya kan itu ya. Sampai di sini kan terus-terusan kayak lengket. Makanya kalau saya sama Pak Boyke pisah. Biasanya hilang itu kan saya sama Pak Boyke biasanya namanya itu 1-0 kayak nomor 10 gitu. Iya sih Pak. Jadi Pak Boyke itu kayak nomor 0, saya nomor 1 gitu ya. Jadi kalau hilang mana yang nomor 0 gitu ya. Pak Boyke kalau saya sendirian kan gitu. Oh gitu. Jadi mana-mana ya seperti berdua itu. Iya. Gitu. Jadi memang Pak Boyke juga di pemeliharaan juga Pak ya. Jadi memang kayaknya nggak bisa dipisahkan ini Pak. Jadi saya lahir maksudnya masuk ke PKT sampai saya mau pensiun itu ya di pemeliharaan terus Pak. Saya paling susah Pak pada saat kadang-kadang ada asesmen segala macam ya atau wawancara. Pengalamannya kemana aja? Bingung saya jawabnya. Karena pengalamannya hanya di pemeliharaan saja. Kalau yang lain kan bisa muter kan gitu. Iya. Jadi ya ada plus minus. Betul. Ya. Kalau menurut saya memang ada pros, ada cons-nya yang mungkin masing-masing pribadi tergantung dia sendiri juga sih Pak ya. Nyikapinya seperti apa. Tapi ngomong-ngomong pemeliharaan Pak, saya sih sendiri merasakan ya hal yang sudah diperbuat yaitu ya selama masa jabatannya Pak Ame. Saya sendiri merasakan yang paling penting kan menurut saya sih sistem ya. Bapak sudah mulai melakukan perubahan sistem maintenance yang awalnya biasa-biasa saja, terus kemudian Bapak minum, terus kemudian bisa membuat sistem yang memang sudah standar internasional gitu Pak ya. Awalnya gimana sih Pak untuk merubah atau membuat transformasi di pemeliharaan itu yang dulu kita juga kalau dibilang sih didukung memang sama orang-orang yang ekspertisnya memang bagus karena memang udah lama di sana. Tapi kan ketika ada pendatang, maksudnya sudah pensiun, terus kemudian digantikan sama yang muda-muda ini kan susah kita Pak untuk saya sendiri pun merasa saya masih kurang nih kalau misalnya dibandingkan dengan bapak-bapak yang ekspertisnya memang udah nih. Terus kemudian ada sistem. Nah ceritanya gimana Pak? Ceritanya bisa membuat transformasi itu Pak? Jadi kita pengalaman dari kita sendiri Pak. Awalnya kita datang itu kita datang itu nggak ada menggait, nggak ada. Kamu mau kemana? Pokoknya kamu mau sudah nyari sendiri. Kasarnya seperti itu dulu. Jadi waktu pertama orang itu biasanya kan khususnya yang 6 bulan tuh atau 9 bulan ya. Yang training itu ya. Yang training OJT. Jadi orang mau masuk atau enggak itu kayaknya nggak terkontrol waktu itu kan. Sehingga waktu itu kita mikir ini kok masa sih jangan sampai deh teman-teman yang muda-muda nanti seperti kayak kita. Ya, artinya harus ada berubah lah. Ya tadi kita nyoba merubah itu. Nah, kemudian waktu itu ada di tahun 2005 ya. Waktu 2005 ada semacam orang kan dulu kuliah extension banyak kayak LH lingkungan hidup
Undip kan gitu ya. Kemudian waktu itu ada UGM, coba waktu itu mengenai reliability. Ya Bapak ngambil itu ya dulu ya. Dan itu waktu itu kan berapa 15 orang waktu itu. Jadi 15 orang, saya, Pak Boyke, Pak Samsudin, termasuk Pak Agus Hermanto dulu. 15 orang, kita patungan bayar sendiri. Pas itu kita punya dapat konsep kan gitu. Oh, ini bagus, memang harusnya seperti ini nih kan gitu ya. Mengenai kehandalan plan kan gitu. Yang kita kan, kalau menurut saya waktu itu namanya maintenance kan services. Services siapa? Services plan kan gitu. Kita mengais rezeki kan dari hasil dari tadi ya, plan itu bisa produk segala macam kan. Nah pas waktu itu ya kita kuliah, termasuk Pak Halomuan waktu itu yang orang tua tapi semangat kan. Jadi 15 orang itu kita kumpul bikin kuliahnya itu ya di sini, tetapi minggu pertama semester pertama harus ada di Jogja. Cuma kan nggak mungkin semua itu bedol desa, pemeliharaan kan waktu itu masih sedikit kan, ke sana semua. Ayo gantian, lama-lama kita panggil dosen ke Bontang kan gitu ya. Ya kita patungan kalau dosen ke sini. Nah dari konsep itu kita coba, kok kita melihat pekerjaan hanya ada problem, rusak, kita perbaiki, udah begitu. Kita pelan-pelan kan. Oke. Hari ini kita pertama konsep reliability itu kita sudah dapat, kemudian kita bagaimana sih bikin sistemnya. Ternyata di situ kan ada bagaimana cara memplanningnya, men-schedulingnya, segala macam kita susun. Ya bareng-bareng yang paling sangat berperan waktu itu kan Pak Boyke kan, karena konsepnya dari Pak Boyke juga. Oke lah kita support. Itu dulu kenalannya hanya ada problem RCA, sebatas RCA saja. Zaman dulu ya Pak. Zaman dulu gitu. Sehingga kan ini kurang sistemis kan gitu. Jadi kita bikinlah artinya work manajemennya kita bikin, tapi kan bukan berarti kita bikin sendiri. Kita didampingi dengan konsultan kan gitu ya. Pertama kita capture Pak Rifki, pemeliharaan itu posisinya di mana? Ya. Dari SKF waktu itu. Jadi di capture, lebihnya di sini, kurangnya sendiri. Kalau skill, terus terang teman-teman udah bagus. Itu bagus loh. Nah, tinggal bagaimana secara sistem itu bisa alurnya, bisnis prosesnya itu ada. Gitu. Betul. Nah, dari situlah kita coba bangun. Ya meskipun itu masih berproses sampai sekarang ya. Cuma saya senangnya terus yang teman-teman muda, ya mungkin termasuk kayak Pak Rifki, Pak Deblian itu, saya seneng. Artinya mereka juga ada kemauan yang, ya saya sih begini, supaya saya mengajak, ayo kita bareng-bareng. Toh kan nantinya untuk teman-teman sendiri. Kalau saya sih mungkin 2-3 tahun juga mau pensiun misal waktu itu kan. Teman-teman semangat, saya jadi tambah semangat kan gitu. Oke, kita bikin. Nah itu ya sampai sekarang, meskipun sampai sekarang ya lebih bagus menurut saya. Yang dulu sistemnya reaktif, sekarang udah mulai proaktif kan gitu ya. Cuman ini kan perlu ada bagaimana integrasi antara orang proses, orang maintenance, orang istek, itu harus terintegrasi. Makanya saya teruskan bangun itu teamwork-nya supaya saling sinergi. Apa sih yang penting itu kan kita sama-sama menjaga pabrik kita kan gitu. Siapa yang jaga? Ya kita. Artinya dari materialnya juga, dari orang operasi harus mengoperasikan bagaimana, cara memprediksi dari inspek bagaimana, cara ngukurnya harus diinspek kan gitu ya. Kita juga hard copy apa yang harus dibutuhkan gitu aja. Saya senang, makanya yang paling penting orang pemeliharaan itu biasanya begini. Kita melakukan sesuatu, kita kan pengen tahu hasilnya biasanya. Makanya saya kadang-kadang minta tuh, gimana tuh hasil perbaikan teman-teman? Coba disampaikan sehingga hasilnya tetap ada gitu. Arti tahu, ternyata hasil kerja kita ada dampaknya. Itu yang selalu di meeting harian saya kadang-kadang gilir tuh. Kadang-kadang di laporan-laporan saya komen pagi-pagi. Intinya seperti itu. Kita harus tahu lah permasalahan orang maintenance kan harus tahu. Betul. Harus tahu permasalahannya apa saja.
ayo kita selesaikan bareng-bareng gitu aja. Iya, wah mantap. Nah, selain itu, kira-kira pencapaian apa lagi nih Pak Ame yang mau di-share? Jadi mungkin yang saya juga belum tahu ya, sehingga ada ini nih ada perubahan yang lebih baik lah ya. Itu selain yang kita tadi sampaikan, kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau di-share? Saya sebenarnya sangat menginginkan yang mengenai yang APM itu Pak. Ya, Asset Performance Management itu artinya kita tahu dari awal kita bisa memprediksi gitu ya. Kalau sesuatu bisa diprediksi, kita bisa perencanaan lebih matang, Pak. Betul sih. Dari sumber dayanya, material yang dibutuhkan, kapan waktunya, itu bisa benar-benar terencana dengan baik. Makanya itu karena ada ya di operasi kan sudah ada semacam kayak performance monitoringnya itu sebagai inputan sebenarnya. Kemudian kadang-kadang ada problem harus dilakukan RCA, itu juga sebagai inputan untuk apa? Untuk menyusun strategi maintenance seperti apa gitu ya. Jadi saya hanya satu ya, strategi maintenance kan ada harus prediktif, ada preventif. Ya preventif kan time based, prediktif kan kayak condition based lah kan gitu ya. Nah ini bagaimana? Nah ini juga prediktif itu kan harus kita kontrol atau monitor semacam kalau kesehatannya seperti apa. Itu lewat prediktif tuh. Preventif kan time based, artinya kalau suatu alat maintenance-nya apa, schedule-nya kapan, kan gitu ya. Nah sebagai inputannya nanti bisnis prosesnya, nah work management bisa muncul butuhnya apa. Nah, saya itu yang paling menginginkan sampai saat ini belum begitu. Masih proses jalan itu kan tadi AHM, istilahnya AHM, betul. Asset Health Monitoring. Sama satu lagi sebenarnya RCS. Reliability Center Spare Part. Sehingga itu yang harus dibangun. Itu yang RCS masih belum. Cuman kita sudah ada, embrionya sudah ada. Nah kebetulan ya saat ini kan manajernya ya Pak Erikson ya. Ini sudah mulai tumbuh kan gitu. Pemikirannya sudah ada, sehingga tinggal bagaimana ngelingkan saja. Makanya saya terus terang waktu itu sangat getol sama orang IT karena harus difasilitasi oleh mereka. Kalau seperti kayak AHM, Asset Health Monitoring itu kan supaya bisa monitor kan butuh IT kan, dan butuh tool supaya bisa ngukur langsung inputannya bisa langsung integrasi ke sistem kan itu. Nah kita pelan-pelan kita coba sudah beli berapa kemarin sudah hampir 15 biji kan itu. Ya nanti bisa ke istek, bisa ke maintenance sendiri, baik mekanik maupun instrumen listrik. Itu yang. Ya nantilah Pak Ame kalau jadi 5 tahun lagi ya, nggak tahu jadi komisaris di mana gitu ya, ke Pupuk Kaltim gitu kan. Wah ngelihat udah waduh, udah jalan itu jos itu ya teman-teman yang ini lah muda ya Pak. Saya senang sebenarnya itu sama ya teman-teman ya Pak Arif, Kifat Deblian ya teman-teman lah. Bapak jangan gitu ke saya terus, saya nanti besar kepala Pak, udah cukup. Kalau yang ada nih iya. Senang saya tuh support. Yang penting kan kita saling support tuh. Kan ini memang generasi muda-muda Pak ya sekarang ya. Nah, pesan dulu ya, atau pesan dulu deh. Pesan dulu deh buat yang muda-muda ini supaya tetap berjalan nih proses bisnis. Mungkin kita ke maintenance dulu Pak ya. Nah, ini kira-kira ada nggak yang mau disampaikan Pak? Ya saya terus terang itu konsistensi terhadap entry data. Ya, jadi pada saat entry data harus konsisten. Ya, artinya jangan sampai kadang-kadang rajin, kadang-kadang enggak. Kan kadang kita butuh inputan tuh. Betul. Kalau itu inputannya ada atau tidak, atau kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, susah untuk mengevaluasinya. Padahal data itu saat ini tuh menjadi harta loh Pak sekarang ya. Data itu aset gitu. Iya, itu di situ sebenarnya kita mainnya di data itu Pak. Failure mode yang ada itu tolong
benar-benar di-collect yang baik, dikelola yang baik. Ya. Terus kalau kerja, ya orang namanya kadang-kadang ya orang pengennya kan jabatan gitu. Saya kira sih jabatan itu akan ngikutin, Mbak. Gak perlu diminta kan gitu. Yang penting bagi teman-teman yang muda ini memberikan sesuatu yang terbaik buat siapa? Buat PKT. Setuju, Pak. Itu perkara orang nilai ini dan itu biarin aja, itu kan urusan orang lain. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa, yang terbaik untuk PKT, untuk perusahaan lah. Itu pasti kalau hasilnya bagus segala macam, ya pasti yang sesuatu yang baik ya dilakukan dengan baik, hasilnya pasti baik lah. Ya, meskipun kadang-kadang mungkin ada, ya mungkin belum saatnya aja. Tapi itu akan ngikutin mengenai karir, jabatan, nggak perlu diminta. Pasti itu orang yang lihat kan banyak, bukan hanya atasan langsung saja, Pak. Dan saya sih hanya satu kadang-kadang ke teman-teman ya, seperti itu saya sampaikan, kemudian saya ngomong, Tuhan tidak tidur. Pasti itu akan dengan sendirinya lah. Kalau kamu masih melambung gitu. Yang penting itu tadi, ya memberikan sesuatu yang terbaik yang ada di diri kita untuk perusahaan. Betul, Pak. Mudah-mudahan ya ini didengar sama teman-teman ya, milenial semuanya, buat yang terbaik ya kan, Pak. Inovasi gitu, Pak ya. Inovasi kan. Jadi gini lah, kita juga memulai, jangan dulu supaya jadi luar biasa. Nunggu luar biasa dulu baru kita mulainya, enggak, kita mulai telat aja. Ya, Pak? Telat ya? Telat kan gitu. Kita mulai sesuatu. Saya juga senang teman-teman kan sekarang apalagi ya, inovasi kan sudah menjadi habit kita. Betul, Pak. Teman-teman di manapun saya juga senang, baik di listrik, instrumen, mekanik, itu sudah mulai kelihatannya udah ada gitu. Saya dorong sebenarnya teman-teman yang di instrumen yang lebih duluan ya. Itu makanya saya bikinlah sekarang tak beresin learning centernya instrumen saya, tempatnya dulu zamannya Pak Bakir waktu coba deh bikin learning center seperti ini. Waktu itu kan di instrumen ya ada flow meter untuk kalibrasi, yang punya alatnya kebanyakan di instrumen tuh. Mekanik kan waktu itu belum kan instrumen. Nah saya ini di mana posisinya? Kemudian ada ruangan yang dulu untuk telkom. Nah sekarang udah kita bangun, kita baikin. Ini pokoknya kalau ada tamu pemeliharaan, kita harus ke sini nih. Gitu. Saya waktu itu ke sini gitu. Nah, ya alhamdulillah baru rampung, di kalian set up-nya aja. Jadi tempat milenialnya ya ada untuk lesehan, untuk ngopi ada. Artinya untuk pelatihan jadi lebih enak lah, lebih relax. Gitu. Ya memang perlu sih Pak ya yang seperti itu, selain membuat kita itu nyaman juga. Milenial tuh lucunya gitu kan Pak, apa namanya, sekali dia sudah nyaman katanya Pak, nah itu dia pasti bakal memberikan yang terbaik juga. Katanya sih seperti itu, katanya. Nah terus Pak, ini kita ngomong kan biasanya kalau tahun bulan November gitu ya, kita ada Porseni. Terakhir saya itu di MU itu tahun lalu itu saya merasa luar biasa. Kenapa luar biasanya? Saya merasa Bapak itu bisa membuat ya, bisa membuat konflik manajemen ya, sehingga membuat rame. Bahkan ya Pak, saya tuh lihat ibu-ibu. Terus terang saya juga jadi efeknya nih Pak. Jadi malam-malam tuh kalau kita kan biasa kan, ya namanya olahraga, kalah menang kan biasa lah, wajar gitu kan. Ibu-ibu tuh sampai jam 1, jam 2 malam itu masih itu, tapi menurut saya itu luar biasa. Tapi kan setelah itu kita normal kembali, terus kemudian guyup kembali. Itu ada cerita atau target Bapak apa sih Pak sebenarnya? Jadi sebenarnya waktu itu dimulai dari ini Pak, waktu itu meeting. Kita biasanya kalau habis meeting kan ngobrol-ngobrol loh. Kebetulan saya waktu sama Pak Safei, kan gitu, sama Robert. Terus saya melihat ini, kayak kadang-kadang kan di luar produksi, maaf aja, kadang-kadang kurang greget ya. Kurang greget kan.
ini padahal orang paling banyak itu diproduksi. Nah, waktu saya ngomong, ya letih-letih kan awalnya sama Pak Safi'i, ayo kita perang supporter tapi saling dukung loh ya, jangan sampai ya saling bisa mengendalikan diri kan gitu. Kita intinya supaya ramai saja lah di pas pertandingan kan gitu. Oke, saya si Safi'i saya tanang seperti itu, dia nerima, oke kan gitu kan. Nah ini, nah dan waktu itu saya kebetulan dibantu oleh JBP kan, MU kan sama JBP kan. Nah, ini saya JBP juga punya peran banyak. Nah, saya waktu semangat karena tadi ibu-ibu itu, loh, kok ibu-ibu tambah support bener kan gitu kan. Mereka itu ngumpulin duit, betul, mereka sendiri. Kita, gila ini. Sama saya terus ngomong sama istri juga, udah lu bantu tuh ya gitu kan. Istri saya waktu itu ya udah sahabat saya, wah ini ya, mulai itu saya kalau kayak gini itu saya juga harus berada di dengan mereka lah, apa yang bisa kita bantu. Butuhkan. Udah pelan-pelan, tapi yang penting waktu itu saya hanya satu hal, bahwa saya referensi itu ke idol, Pak. Idol. Jadi idol kan meskipun bersaing, tapi kan merasa nggak bersaing tuh. Saling support kan. Peserta satu dengan yang lain. Kalau di idol, Indonesian Idol gitu loh. Nah, saya konsep itu ini nih, pasti Korsa. Nah, kebetulan juga itu dilihat sama tim-tim lain, Pak. Wah, kalau ada MU, apalagi kalau ada operasi, rame kan gitu. Udah tak kitik-kitikin lagi kan si Pak Safi'i. Pak Safi'i kan dia, ngomong, saya bagus weh. Saya ada JPW kan. Jadi supaya bersaing di lapangan kan. Ya alhamdulillah teman-teman juga senang support, jadi rame tuh. Ya cerita kan lucu juga tuh. Memang yang tadi bilang ibu-ibu yang sampai jam 12 sampai setengah 1. Ya saya juga pernah dengar cerita tuh. Jadi waktu ada ya mungkin kecewa saya di Korsa ada 2 sebenarnya, Pak Rifki. Zamannya kita kalah basket. Aduh, saya lagi dong. Yang kedua saya sendiri supporter. Karena supporter itu waktu itu saya udah merasa menang. Nggak mungkin pemeliharaan kalah, nggak mungkin gitu. Karena di awal saya udah megang tuh, itu kan. Meskipun ya, tapi saya kan ya di hati saja kan. Nah saya juga dapat cerita ada seorang bapak-bapak temen lah ya, itu ibunya udah pulang ke rumah waktu itu pertandingan masih berlangsung, pas cerita dapatlah kalah. Kan itu kalau nggak salah injury time tuh. Iya toh? Jangan mengingat-ingat, Pak. Injury time saya. Iya. Ini menang ini. Bisa jadi dibalik segala macam. Aduh, ya udahlah. Ya memang kita harus terima bagaimanapun kan kita harus terima kan. Nah, bapak-bapak itu ceritanya ibunya di rumah denger kalah. Dan awalnya sudah merasa menang juga ibu-ibu itu kan. Kalah, hanya si bapaknya itu, suaminya itu dibilang sama istrinya itu, gak usah pulang. Kalau mau pulang jalan kaki. Gara-gara basket kalah itu. Sampai segitunya heran saya, hebat. Saya benar-benar seneng banget itu sama ibu-ibu. Ya, jadi ini ada fasilitas Bapak minta maaf ke bapak-bapaknya atau ibu-ibunya dulu gara-gara person ini. Saya salutnya Pak, terus terang terhadap ibu-ibu MU itu mau menyediakan makanan patungan loh, dari uang mereka sendiri, nggak minta ke kompartemen, nggak minta. Cuma kadang-kadang ada aitan ya bareng-bareng maksudku. Saya salut sekali itu. Kok segininya ya? Dan baru kali itu tuh. Betul, Pak. Saya merasakan ini siapa yang olahraga. Biasanya kan saya sibuk, Pak ya. Porsi ini tuh biasanya saya yang sibuk, Pak. Ini kok malah istri saya yang sibuk ya. Sampai jam 2 malam masih. Pas saya juga. Terima kasih banget tuh sama ya semuanya lah. Dari yang
bapak-bapaknya juga semangat. Jadi kita, ya akhirnya saya waktu di mana stadion ya, yang saya harus begini. Ya saya Melakukan itu ya. lakukan. Mereka melakukan lebih. Nah, saya bisanya kayak gini, apa-apa loh. Nyanyi ya nyanyi. Walaupun salah-salah lagi. Salah-salah diketawain gitu loh. Saya pengennya seperti itu. Kita ayo, nggak ada bos-bosan, nggak ada kan gitu. Kita sama-sama kan gitu. Jadi ya lucu karena lucu-lucuan, nggak apa-apa lucu-lucuan. Yang penting itu ger untuk kita semua gitu. Jadi lebih akrab. Saya senang kalau lebih akrab. Jadi kayak keluargaan seperti apa ya kita saling tahu kan itu. Memang ya itu kita kangen ya momen tahun kemarin itu Pak ya. Aduh. Loh, itu Pak. Saya dari Underline, dari PKC, dari Petro ngomong ke saya. Itu hebat banget sih gitu loh. Kok kompak seperti itu. Pak Ipong itu ngobrol semalam ya. Kemarin malam kan saya ngobrol di rumah. Dia di PKC juga geger juga. Kok segitunya? Pak Bakir kan pastilah senang banget kan zamannya waktu di GOR itu penutupan itu. Jadi senang banget beliau itu. Ya kayaknya tahun kemarin tuh paling heboh. Saya tuh sampai minta teman saya loh Pak yang ada di mana Itali, Kanada. Tolong dong ucapin ini. Ingat ya, saya tahu Pak. Kamu kayak gitu, siapapun ya, ada dua orang tuh apa? Saya share tuh ke Pak Safi'i, tak bojrokin supaya itu dia coba bikin lagi, supaya kreatif gitu ya. Kreatif lagi, supaya memancing kita lebih kreatif lagi. Saya seperti itu. Kadang-kadang yang saya ini tak ledekin deh, tak share ke orang operasi, ke Pak Safi'i khususnya. Pak Safi'i kan saya udah paham kan sama Pak Safi. Memang setupnya berdua sebenarnya. Termasuk seragam warna gitu loh. Di setup berdua itu ya Pak. Gitu. Saya yakin itu pasti ada setup karena saya tuh kan mengalami Porseni itu udah lama Pak. Saya tuh ngikut Porseni terus. Itu nggak ada yang sesemarak tahun lalu itu. Betul. Itu nggak ada. Betul. Makanya nih saya tadi memang mau ngulik nih, ini pasti ada sesuatu. Tapi alhamdulillah kita kan kembali Korsa lagi Pak ya. Betul. Saya malah paling khawatirnya seperti itu. Jangan sampai setelah bubar kita masih ada kelas kan gitu ya. Harinya ada ya konten-konten, saya nggak mau gitu. Iya. Jadi yang paling lucu kan kemarin waktu waktu mau perang waktu itu butuh skevel si operasi. Untuk bola Pak ya. Untuk bola ya. Untuk bola itu yang sempat tegang juga. Saya ngomong Sigit itu Pak Sigit, udahlah dikasih aja. Pertama saya ngeliat Safi'i. Masa kamu mau bersaing sama saya, minta bantuannya ke saya, yang lain dong ya. Tapi kan saya nggak tega. Di belakang saya ngomong Sigit, kalau bisa bantu lah gitu. Tapi kamu desainnya diem aja tuh, pokoknya bagus. Bahannya saja lah. Gitu. Malah pasti di akhir-akhir kena tikungan kalah. Loh, tapi kita kan juara Pak. Tapi juga enggak masih gue dengan supporternya loh. Oh iya. Kalau supporternya kan betul. Saya udah merasa nggak mungkin. Saya itu juga waktu itu dipermasalahkan karena kan terus terang Pak, waktu kalau nggak salah SK saya itu Oktober apa November saya lupa. Itu ada juga. Betul. Loh, ini dulu nggak pernah ada permasalahan kayak gini-gini gitu. Cuman memang Porseni kemarin itu luar biasa. Saya salut deh. Meskipun kadang-kadang ada teman-teman kita yang mau macam-macam kan. Iya. Udah nggak usah lah. Jadi selain GM nih juga konflik manajemen. Memang harus ada kadang seperti itu Mbak. Tapi yang penting yang itu positif gitu Betul. Dan kita bisa kontrol gitu. Makanya kan kenapa saya mengacunya ke Indonesian Idol waktu itu. Saya ngomong waktu sama Sabi, ayo kita kayak model Indonesian Idol tuh. Kita kayak tanding, tapi tadi ya, saling support gitu aja. Ya karena untuk memeriahkan lah supaya lebih heboh. Makanya kalau di pemeliharaan MU kan di mana tempat tanding mesti ramai itu. Iya. Nah terus ngomong-ngomong tadi tentang pupuk Kaltim, Korsa kan kedepannya nih saya dengar ada ini Pak ya, ada perubahan transformasi juga ya di pupuk Kaltim. Kira-kira dampaknya untuk maintenance dan apa yang harus dipersiapkan nih Pak untuk maintenance?
Jadi memang ini kan juga ada arahan ya, arahan dari manajemen kan gitu. Kedepannya memang maintenance itu bukan mungkin ya, artinya harus dengan posisi yang maintenance yang modern itu kan perencana Pak, difokus ke perencana dan evaluator kan gitu ya. Kemudian eksekutor kita pisahkan. Kemudian di sini kan kebetulan ada kadang-kadang mau SPU-nya JBP. Kalau ada SPU JBP sebagai eksekutor, mau tidak mau pasti akan melibatkan pemeliharaan. Betul gitu Pak. Ya. Sehingga kita sampai saat ini masih kita godok berkenaan dengan mana sih yang sebagai perencana, sebagai evaluator di mana kan gitu ya. Terus eksekutornya seperti apa. Sehingga nanti mungkin di pemeliharaan itu nanti benar-benar fokus terhadap perencana dan evaluator. Sementara eksekutor akan dipisahkan dalam hal ini kalau di PKT untuk JBP. Nanti kelolanya seperti apa gitu ya. Nah nanti mungkin yang sekarang kan ada berapa? 8 katakanlah sekarang 8 manajer lah. Mungkin bisa di-reduce, tetapi ini ada yang move ke JBP, itu SPU. Harapan kita ya teman-teman nanti akan ada semacam mana yang fokus orang ke perencana, mana yang ke eksekutor. Skill apa yang nanti ke JBP. Jadi nanti ya jadi kehandalan itu sebagai evaluator, perencana, ada perencana yang rutin, terus perencana yang untuk TA akan tersendiri-sendiri, sehingga nanti ada wadah instrumen listrik, sebagai perencana instrumen listrik ada satu wadah, mechanical satu wadah, kemudian ada reliability, yang khusus reliability, yang nanti juga di sana ada untuk mengevaluasi hasil kerja dari teman-teman yang terus menyusun strategiknya, itulah ketiga handalan. Intinya eksekutor praktis sama supporting praktis dipisahkan ke JBP. Itu Pak. Oke. Jadi kan ada juga nih Pak program atau mungkin ke depan ada bangun pabrik-pabrik nih Pak yang kita dengar kan ya. Mungkin nggak di Pupuk Kaltim aja, terus kemudian mungkin di luar ya, yang kita dengar kan di Indonesia Timur kalau misalnya kita diberikan kesempatan itu, mungkin apakah ada perubahan gitu Pak untuk kalau strategi mungkin sama, tapi untuk strukturnya atau menurut Pak Ame nih? Ya, kalau saya terus terang kalau di sana mungkin bisa jadi sebagai evaluatornya kita tetap, tapi eksekutornya kan tadi dipusatkan sebagai perkumpulan atau di center, dipusatkan di JBP itu kan bisa jadi katakanlah jadi di luar. Itu kan nanti orang-orangnya bisa jadi orang kita yang skillnya memang khusus, ya kita mungkin kayak konsultan saja, supervisi saja Pak. Tetapi paling tidak yang misalnya dibutuhkan ya area-area di sana, ya tetapi tetap kontrol kita, evaluasinya kita. Itu aja. Kalau struktural mungkin ya karena memang eksekutor dipusatkan di JBP dan JBP itu juga disatukan, ya tinggal kayak orang itu JBP dapat misalkan di Kujang, di Petro seperti itu, intermittent aja dari sisi kita. Tapi yang jelas nanti di lingkungan mereka. Yang penting eksekutor itu bisa kita outsourcing kan Pak. Iya. Kita lebih condong ke program. Tapi programnya adalah kita, strateginya adalah kita untuk maintenance-nya. Jadi saya juga pernah sempat ya waktu ikut kajian di transformasi bisnis Pak ya, mengenai JPP itu sebenarnya kalau misalnya kita melihat ke tetangga sebelah tuh revenue-nya itu gila Pak, maksudnya gede. Kalau misalnya bisa di enhance atau itu memang untuk korporasi Pupuk Kaltim sendiri ya Pak, mungkin bisa mendapatkan benefit yang luar biasa Pak ya, ketika itu memang bisa fokus gitu Pak ya. Bisa fokus mungkin ke execution-nya dari manpower-nya, terus apa lagi Pak ya?
Jadi kan jadi di CPP itu nanti ada 3 hal kan sebenarnya. Untuk O&M, ya, untuk produk itu kan dia punya fasilitas aset itu ya. Apalagi saya melihat di CPP kan punya mesin yang baru, yang workshop yang lain mungkin jarang-jarang punya, gitu. Pengecoran, saya dapat informasi juga mau dibesarin. Jadi ada 3 hal ini yang memang sangat potensi sekali kan gitu. Khususnya adalah yang O&M. Jadi O&M itu kadang-kadang kan ya namanya orang biasa kita merasa baju PKT. Ya meskipun nanti masih PKT dalam jangka waktu tertentu ya. Yang paling susah adalah shiftingnya. Ini yang saat ini lagi kita hadapi, bagaimana shiftingnya nanti, misahnya, atau mungkin kan kita pasti di pemeliharaan kan punya aset, punya orang. Berapa sih jumlah orang yang harus di shifting ke CPP sebagai eksekutor? Terus bagaimana sih asetnya ini, bagaimana pembebanan terhadap CPP, supaya CPP juga nantinya jangan terbebani terlalu berat dengan jumlah. Itu. Tapi saya sih concernnya begini. Kita kan punya ada beberapa yang masih kurang. Di reliability orang kurang. Di PPBC meskipun sampai saat ini itu masih di pemeliharaan, meskipun mungkin saya dengar juga Januari pindah. Ya. Tetapi saya nggak melihat dia pindah kemana. Gitu. PPBC akan mensupport ke pemeliharaan bagaimanapun. Dan itu dalam hal perencanaan. Paling tidak orang-orang kita, kalau seandainya tadi kita ngisi dulu lah di reliability, kemudian di wadah perencana tadi instrumen listrik, mechanical, orang kita lengkapin dulu. Setelah itu kita isi dulu juga di PPBC yang saat ini kurang, kan itu PPBC komplit. Kenapa kita mau ngisi di sana? Karena kalau orang-orang kita tahu dan masuk ke PPBC jauh lebih bagus mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Kalau klarifikasi bisa lebih cepat, jumlah tahulah artinya secara pengalaman di lapangan, sehingga pasti mensupportnya lebih bagus terhadap kita, terhadap ya balik lagi ke pemeliharaan kan itu. Nah setelah itu semua terpenuhi, baru nih yang masih sisa ini akan digeser ke CPP sebagai eksekutor. Saya juga pengen sebenarnya di pemeliharaan tadi, perencana ada, khususnya di reliability, saya pengen ada semacam wadah kecil yang meliputi mungkin ada mekanik, ada listrik, instrumen, yang bisa melihat problem solving, Pak. Di situ problem solving. Meskipun nanti di perencanaan, tapi kan lebih perencana instrumen listrik ada kan gitu ya. Tapi ini kadang-kadang kan case-case tertentu harus melibatkan dia sebagai narasumber kan itu, sehingga lebih tahu. Sementara eksekutor kan hanya melakukan sesuatu sesuai dengan program yang disusun oleh reliability, strategi seperti apa. Saya pengennya itu eksekutor hanya bawa kunci nih. WI-nya seperti apa harus dikonsep oleh perencana, oleh yang di reliability itu. Iya. Itu pengennya seperti itu kan gitu. Sehingga di ini yang harus benar-benar kuat di perencana atau di reliability. Nyusun WI juga harus bagus kan. Sehingga ini nanti CPP kalau masih kurang bisa dari yang sekitar tenaga outsourcing-nya lah. Iya. Tapi saya paling susah kan kadang orang shifting. Ya, betul, yang jelas itu kesejahteraan kan masih tetap dan masih kita ngidupkan PKT. Kita hanya untuk mengoptimalkan kan itu. Karena saya melihat kayak KPI gitu ya, kok bisa juga kok kan gitu. Dulu zamannya KPA kan gitu bisa gitu. Ini saya pengen pemeliharaan lebih simple, tetapi lebih powerful gitu. Ya. Itu aku yakin dengan itu orang gagah loh pemeliharaan gitu. Mudah-mudahan gitu. Aku yakin punya teman-teman juga punya pemikiran yang sama kan itu. Yang saya waktu itu saya mau hapus itu ada shift, Pak. Shift itu kenapa saya pengen hapus? Awalnya bukan hapus, harus diganti dengan standby on call kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena di shift itu sampai saat ini sangat-sangat kurang, susah untuk ngisi 2 orang. Yang sekarang teman-teman non shift udah
pas-pasan. Sehingga di sana kok ini dan kurang efektif untuk saat ini loh ya. Sehingga saya waktu itu pengen bikin standby on call. Jadi mereka tetap kalau ada sesuatu mereka langsung gerak lebih cepat dan bisa lebih efisien juga kan gitu tanpa mengurangi servis kita terhadap operasi. Itu yang paling penting sih ini yang servis operasi yang saya lebih karena customer dari pemeliharaan itu operasi dan sekitarnya memang mereka masih agak meragukan, wajar lah, belum jadi. Cuman saya ngomong, coba sekarang kalau ada sesuatu kamu masih callingnya masih non shift meskipun di luar jam kerja kan itu. Ya. Kamu sudah nggak begitu percaya tuh. Karena memang kadang-kadang yang orangnya nggak ada yang bisa ngisi di sana. Itu cara-cara perbaikan seperti itu. Tapi paling penting bagaimana servis kita terhadap operasi sebagai stakeholder. Ya. Wah, ini kita udah lama Pak ngobrol ngalor ngidul ya. Ini hari Sabtu gini Pak Ame kegiatannya apa nih Pak biasanya? Saya kalau hari ini biasanya kita jogging Pak. Kalau jam 6 biasanya tuh, tapi keliling satu putaran saja. Yang pertama kalau pas ini. Kedua saya terus terang hidroponik. Oh gitu, belajar. Ini kan kita mau menghadapi pensiun nih, karir kedua kan. Saya pengen belajar sebenarnya. Oh hidroponik. Ya sama hiburan sih, saya seneng itu kalau tanaman itu seneng. Saya kadang-kadang ya komunikasi dengan itu. Dengan tanaman-tanaman ini saya ajak ya kayak orang ngobrol gitu. Katanya yang kayak gitu biasanya buahnya juga lebih bagus katanya gitu loh. Ada katanya juga sih Pak. Gak ada yang diajakin ngomong nih Pak. Ini betah nih sendiri Pak. ya begini berproses Pak Res ya. Iya. Kita kan ya satu ada anak kan gitu ya. Izin harus jadi izin anak kan gitu. Iya. Kedua, kita kan juga harus melihat lah perasaan dari keluarga, pihak istri kan gitu. Ya kita nikmatin dulu aja. Iya Pak. Nah. Tapi kalau melihat dari sosok ibu saya sendiri kan waktu itu sempat ya mohon maaf ya nggak mau mengulang tapi sempat jenguk ke Jogja dulu itu kelihatan masih seger Pak ya waktu itu ya masih ini saya udah senang sekali udah Bapak cerita udah waduh. Jadi ya saya ya gimana waktu itu Pak juga aduh ya kita ikut lah. ya memang takdir ya. Tapi sebenarnya sosok ibu gimana sih di mata Bapak nih Pak? Terus terang itu saya banyak belajar dengan beliau ya. Satu hal berkenaan religi ya apa dia kan rajin ya puasa ya apa sih tahajud kan dia. Terus kadang-kadang saya sering diajak juga ya namanya laki-laki kadang-kadang itu Pak ya kadang-kadang ada capeknya kan itu ya. Ya saya terus terang satu banyak belajar dengan beliau. Kedua memang dia itu sangat support. Jadi itu ya maaf aja nggak pernah macam-macam ya. Dan saya ngomong juga ke beliau ya maaf aja meskipun saya waktu itu ngomong, meskipun saya CM, kamu jangan menang-menang istri CM lah kan gitu. Enggak perlu di inilah. Oh, ya tapi tetap artinya ya lebih kasarnya kalau saya istilahnya merakyat lah, lebih enak itu loh, lebih banyak teman juga kan gitu ya. Ya namanya jabatan suatu saat kan mesti ada diganti, ada dicabut segala macam dan ya seperti itu yang mungkin teman-teman saya juga kadang kaget. WA kadang-kadang dari ibu-ibu Pak. Waktu pertama itu. Saya alhamdulillah lah. Artinya secara mereka memandang sangat positif dan saya terus terang sangat full support. Saya merasa sayap saya itu patah.
untuk saat ini gitu ya. Cuma kita ini harus coba memperbaiki. Kalau burung itu ya buat burung itu buat saya itu ya sayapnya lah. Itu jadi sangat ya buat saya sangat mendukung sekali. Itu. Saya juga nggak nyangka waktu ya karena saya kan pengen ya saya anak juga mau hajatan pengen waktu itu harapan kita ya namanya kalkulasi orang waktu itu ini mudah-mudahan sekitar waktu itu April bisa sembuh kan gitu. Ya kok begini gitu ya saya kembalikan lagi lah ya memang mungkin jalan terbaik buat beliau kan gitu. Itu Arif. Ya mudah-mudahan kita doakan aja Pak ya. Ya mudah-mudahan. Husnul khotimah. Itu. Jadi untuk program pensiun, jadi ini MPP ya Pak ya? Sudah ya, MPP belum? MPP ini. Oh sudah MPP ya Pak? Jadi pensiun nanti tanggal 26 Februari. Oh. Jadi pensiun. Jadi mungkin ya sudah berapa bulan lagi? 3 bulan lagi 3 ya? bulanan kali ya? 3 bulan. Ya mudah-mudahan sih saya harapan sehat kan itu ya. Bisa tetap silaturahim sama teman-teman ya di pemeliharaan khususnya lah kan itu. Ada rencana Pak? Maksudnya ke Bandung, ke Jakarta? Saya terus terang rencana itu ke Jogja Pak. Karena waktu itu anak-anak saya ajak ke kampung nggak mau, pengen di Jogja kan gitu ya. Sehingga waktu itu kita yang nyariin rumah di Jogja pun sebenarnya istri saya, ibu. Cuman gelonya itu ya nggak bisa nempatin barang-barang kan gitu ya. Tapi pengennya sih ke Jogja. Gitu. Ya mudah-mudahan. Kenapa sih Jogja? Karena menurut saya agak ayam juga kalau Jogja kelihatan. Iya Pak. Kalau sampai saat ini saya nilai. Terus terang saya sempat ke Jogja Pak. Kemarin pas mungkin sebulan lalu kali. Saya itu kalau kemana-mana gitu Pak, saya mampir ke pensiunan gitu. Saya. Jadi di Jogja kalau menurut saya ayam ya orang-orang di sana ya alhamdulillah ya banyak curhat. Memang ada beberapa yang masalah pensiun ya. Tapi secara overall di Jogja itu guyup ya. Jadi ngumpul dan seneng lah bisa ketemu sama bapak-bapak di sana tuh. Ya istri saya dulu kenapa di Jogja satu dia banyak teman di sana Pak. Oh iya benar. Khususnya ada baca Pak Edi Rianto. Saya ke Pak Edi kemarin. Iya Pak Edi. Terus ada Pak Teguh. Banyak teman-teman Bu Indri gitu ya. Yang kebetulan saya juga dekat yang di kompleknya Pak Kaulan di situ. Ya sama saya, aduh gelonya ini ya sempet. Iya Pak. Nempatin itu. Ya. But anyway, bentar lagi Pupuk Kaltim ulang tahun nih Pak. Ya. Harapan dulu nih buat Pupuk Kaltim ke depan. Ada nggak Pak? Harapan kita buat Pupuk Kaltim tetap selalu berkembang, ya artinya bisa lebih tumbuh dan bisa lebih maju. Khususnya adalah teman-teman inovasi benar-benar harus tetap the best lah di antara pupuk Indonesia. Amin. Karena menurut saya, pandangan saya, artinya personil-personil yang ada di Pupuk Kaltim jago-jago. Artinya tanpa sentuhan ini pun mereka sudah bisa jalan sendiri dengan ya sesuai dengan koridornya ya. Harapan kita ya dengan personil yang ada, aku yakin di masa yang akan datang PKD itu lebih jaya. Amin. Apalagi saya dengar juga ini tinggal pengembangan, katanya pengembangan kan lagi mau digeber ya memang untuk yang masih muda-muda kan memang perlu ada sarana yang untuk pembelajaran lebih jauh. Dan memang kan kayak pupuk sendiri ya, market seperti itu artinya sudah mulai stagnan, bisa harus berteman dengan yang lain. Diversifikasi ke produk lain ya Pak. Saya kira itu Pak. Ucapin dong Pak, selamat ulang tahun ke Pupuk Kaltim. Ya selamat ulang tahun buat Pupuk Kaltim yang ke 43. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang, tetap sustain, artinya tetap jaya, selalu jaya, dan the best di antar pupuk Indonesia. Bigger, better. Bigger dan better.
Sekali lagi terima kasih banyak loh Pak Ahmad Rosadi atas waktunya. Tentu saja ini nggak mudah nih nyari waktu Pak Ame. Udah bisa Sabtu-Sabtu kesini Pak ya main. Saya juga bersyukur Pak. Artinya dalam masa akhir nanti di Pupuk Kaltim ya, masih bisa seperti ini, masih tetap kumpul dari teman-teman. Saya selalu seneng gitu loh, kumpul sama teman-teman gitu. Makanya kan dulu pernah kumpul di tempat saya kan gitu ya. Yang sebentar hanya sebatas ngobrol gitu. Tapi saya seneng gitu. Jadi semangat lagi gitu. Semangat Pak. Oke. Nanti berapa 5 tahun lagi ya kita panggil ya. Udah APM-nya udah jadi, terus kemudian udah ada pabrik itu saya apa itu. Betul. Pak Amit jadi, Pak Soda S jadi, Bintuni jadi. Pak tinggal nunjuk-nunjuk aja nih. Ya mudah-mudahan. Amin. Terlaksana seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin sama-sama. Kita cukup kali ya. Nanti kalau misalnya dipanggil lagi bersedia Pak ya. Siap. Tapi nyanyi Pak. Oh nyanyi ya, boleh. Ada gitar gitu kan. Boleh. Bapak latihan dulu sekarang. Kita kembali lagi. Oke. Assalamualaikum. Kita akhiri dulu ya acara podcast pagi hari ini. Semoga teman-teman berkenan lah ya mengikuti ini. Nanti kita bisa manggil narasumber-narasumber yang menurut kita bisa membuat inspirasi lah buat teman-teman, khususnya di maintenance nih, di acara Pimen Pak, bukan Pimen, Pokemon ya. Nih kemarin ada yang kasih nama Pokemon. Pimen kalau bahasa Jawa Pimen. Piye. Ya, bisa jadi tuh. Piye. Ya. Pimen. Iya. Bagus lah. Oke, ya kita stop ya. Oke, makasih banyak Pak Ahmed. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, thank you.